Ada sebuah anggapan hari ini adalah kalau salah anak orang, biarlah ustaz nyunda anak awak tu. Akhirnya terjadilah pembiaran yang demikian. Walaupun bukan anak kita, anak tetangga, kita nasihati dengan nasihat yang terbaik. Kok nyampang tak jadi salah pula bagi anak kita, maka akan ada orang lain pula yang akan menasihati. Maka yang ketiga adalah mari kita hidupkan budaya nasihat menasihati. Kita hidupkan kontrol sosial itu kembali. Anak di pangku kamanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Jangan sampai hilang yang demikian. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajin dan pandainya kita bersyukur, kita digolongkan oleh Allah kepada abadan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat, di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kini kita lanjutkan balik kajian kita pada pekan yang lalu mengenai masalah problematika yang terjadi hari ini di ranah Minangkabau yang mengancam generasi muda kita. Banyak tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan pada pekan yang lalu. Ranah Minang nomor 5 kasus LGBT dan tingginya angka tawuran dan tingginya tingkat pemakaian narkoba, minuman keras, dan tingginya pula angka perceraian di ranah Minangkabau. Itu yang terjadi hari ini di ranah Minang kita, yang notabene ranah Minang yang bersyariatkan kepada syariat Islam, yang memiliki filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah. Namun yang terjadi seperti itu hari ini. Maka lantas apa solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembalikan generasi muda Minangkabau yang betul-betul generasi Minang seutuhnya? Jangan sampai generasi muda Minangkabau hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Maka solusi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mari sama-sama kita balikkan peran ayah dalam pendidikan keluarga. Yang saat kini hilang Bapak dan Ibu adalah peran ayah dalam pendidikan. Seakan-akan dalam konsep bagi seorang ayah yang mendidik anak itu cukup hanya ibu. Tugas ayah apa lagi? Tugas ayah hanya mencari nafkah. Itu yang keliru. Maka wajar kita jumpai hari kini di berbagai lembaga pendidikan, tatkala diundang orang tua datang ke sekolah, siapa yang banyak datang? Apa atau ibu? Ibu. Disuruhlah orang tua mengambil rapor ke sekolah, siapa yang banyak datang? Apa atau ibu? Ibu. Kama ayahnya sibuk dalam bekerja. Maka ketika hilang peran ayah dalam pendidikan anak, maka wajar anak pun demikian. Maka yang pertama adalah mari sama-sama kita kembalikan peran ayah dalam pendidikan anak. Kalau dicari apa dan ibu, isyarat-isyarat dalam Al-Quran itu lebih menitik beratkan kepada peran ayah dalam mendidik anak. Itu cari Ibrahim mendidik anaknya Ismail. Siapa Ibrahim? Adalah ayahnya. Yakub mendidik anaknya Yusuf. Siapa Yakub? Yakub adalah ayahnya. Luqman dalam surat Luqman mendidik anaknya. Siapa Luqman? Luqman adalah ayahnya. Maka lebih besar dan lebih berat tanggung jawab seorang ayah dalam mendidik anak. Namun yang hilang hari ini adalah peran ayah dalam pendidikan anak itu.
Maka tugas kita sebagai para ayah, jangan diabaikan pendidikan anak. Barik hisab kita di akhirat nanti ketika kita mengabaikan pendidikan anak ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan mengembalikan marwah generasi muda Minangkabau adalah mari sama-sama kita hidupkan balik budaya saling komunikasi, budaya saling membicarakan masalah dalam keluarga. Yang hari ini hilang adalah ketika anak sampai di rumah, anak tadi kadang bingung, kasihannya baca itu. Kadang ayah dan ibunya sibuk. Kadang ayah dan ibunya tiba di rumah sibuk main HP dan sebagainya. Maka wajar ketika itu yang terjadi. Anak melihat orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kehidupannya. Bahkan mohon maaf, kadangkala ayah atau ibunya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas main HP dan sebagainya. Itulah yang dilihat oleh sang anak. Dan mohon maaf pula kadang ketika anak tersebut, ketika dia menangis, diberikan dia HP untuk menenangkan anak tersebut. Maka yang terjadi apa? Anak main HP, anak menonton apa yang dia lihat di HP. Akhirnya apa yang terjadi? Tontonan menjadi tuntunan. Kita lihat hari ini, generasi muda kita hilang rasa empatinya. Yang banyak hari ini adalah generasi yang saling mencemeh. Kita lihat contoh saja. Kadang anak tadi menceliak di HP sebuah video. Ada seorang sedang berjalan, lantasnya terjatuh, tersilapak, diiringi dengan musik yang lucu. Maka apa yang terjadi? Bukan timbul rasa empati, rasa kasihan bagi seorang anak ketika melihat orang yang jatuh, malah yang muncul adalah rasa tertawa, mempagalakkan. Itu yang terjadi hari ini. Orang terjatuh bukan ingin menolong tapi mempagalakkan. Maka wajar ketika terjadi sebuah bencana, bukan ingin menolong, tapi yang terjadi adalah ingin mendokumentasikan, ingin memvideokan dan sebagainya. Hilang rasa empati hari ini. Maka mulailah kita jalin komunikasi yang baik. Jadikanlah ayah dan ibu sebagai teman curhat bagi seorang anak. Jangan sampai anak tadi baca cerita kanan lain, kok dapat cerita pertama yang disampaikan oleh anak tadi adalah kepada ayah dan ibunya. Yang ketiga apa dan ibu? Bagaimana mengembalikan marwah generasi muda Minangkabau? Mari sama-sama kita hidupkan balik peran dari masing-masing kita. Bagi yang kuangku, bapa, niniak mama, nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah, basa babingkah awah. Tunjuk lurih nan kamajari. Kok nyampang salah anak kita, mari sama-sama kita tegur dan kita nasihati. Dan begitu pun bagi ibu-ibu, undo kandung limpapih rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumarak ranah Minangkabau. Kok nyampang salah anak kemanakan kita, mari sama-sama kita tegur, kita nasihati dengan nasihat yang terbaik. Yang hilang hari kini adalah hilangnya budaya nasihat menasihati, hilangnya kontrol sosial di tengah masyarakat. Ada sebuah anggapan hari ini adalah kalau salah anak orang, biarlah ustaz nyunda anak awak. Akhirnya terjadilah pembiaran yang demikian. Walaupun bukan anak kita, anak tetangga, kita nasihati dengan nasihat yang terbaik. Kok nyampang tak jadi salah pula bagi anak kita, maka akan ada orang lain pula yang akan menasihati. Maka yang ketiga adalah mari kita hidupkan budaya nasihat menasihati. Kita hidupkan kontrol sosial itu kembali. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Jangan sampai hilang yang demikian. Selanjutnya apa dan ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang kampe adalah mari sama-sama kita sudahi sebuah pembicaraan
perdebatan-perdebatan yang rasanya lah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Kadangkala bagi kita sebagian jamaah diduitkan balik masalah-masalah yang demikian, sehingga apa menjadi sebuah pro kontra di tengah jamaah hari ini. Kadangkala ada yang mengungkit-ungkit masalah yang rasanya tidak perlu dibahas. Kadang contoh seperti ini, Ustaz isiko ketika membaca Al-Fatihah dalam solat pakai bismillah Ustaz. Di tempat lain tidak pakai bismillah. Ustaz isiko dalam solat subuhnya pakai kunut. Di tempat lain tidak Ustaz. Ustaz isiko selesai solat pakai zikir doa berjamaah. Di tempat lain tidak. Kadang ada sebagian kita yang suka menghidup-hidupkan yang demikian, membanding-bandingkan yang demikian, sehingga apa yang terjadi? Timbullah rasa saling salah menyalahkan. Akhirnya ketika muncul rasa saling salah menyalahkan, maka yang muncul adalah ikut salah, ikut tidak sesuai dengan sunnah, ikut bid'ah, ikut tidak sesuai dengan seharusnya, bahkan sampai memvonis ikut tampaknya di neraka. Masya Allah, itu yang terjadi hari ini. Maka jangan sampai muncul masalah yang demikian. Kadang bagi kita yang menghangat-hangatkan masalah yang demikian, ingat balik fikih dalam ibadah itu luas. Yang sempit itu adalah hati, pemikiran dan pemahaman kita. Kok nyampang tak jadi perbedaan-perbedaan yang demikian. Kita balikkan kepada falsafah Minang dahulu. Apa bunyinya? Kok patah batang silasia, tibarau rabah-rabahkan. Kok sapatah kajinan basalisia, usah surau nan ditinggalkan. Jadi kok nyampang ada kaji yang berbeza, yang tak sepemahaman, yang tak sependapat dengan kita. Jangan sampai surau, ulama, guru nan kita tinggalkan. Perbedaan dalam masalah fikih itu adalah hal yang biasa. Mari sama-sama kita lapangkan hati, pemikiran dan pemahaman kita. Maka solusinya ada ampek tadi. Yang pertama adalah mari sama-sama kita kembalikan peran ayah dalam pendidikan. Jangan sampai hilang peran ayah dalam pendidikan anak. Ketika hilang peran ayah dalam pendidikan anak, maka wajar anak tadi basilah tehangang sajanya kepada ayah dan bundanya. Yang kedua, mari sama-sama kita hidupkan budaya komunikasi yang baik di tengah keluarga kita. Yang ketiga, mari sama-sama kita hidupkan peran masing-masing itu sebagai angku-angku, bapa, niniak, mama nan gadang basal batuah, bundo kanduang di tengah masyarakat. Karena apa? Tunjuk lurih nan kamajari. Kok nyampang salah, mari nasihati. Dan yang terakhir, mari kita sudahi, stop membicarakan masalah perbedaan, perdebatan yang rasanya tidak perlu lagi kita bahas karena lah selesai dibahas oleh ulama terdahulu. Tugas kita apa lagi? Membina generasi muda hari ini. Itu tugas berat yang mesti kita hadapi hari ini. Karena perdebatanlah selesai, maka tugas yang penting itu yang mesti kita lakukan hari ini. Jangan sampai yang lama juga dianggapkan sementara yang baru kita biarkan begitu saja. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan-pembinaan yang demikian akan lahirlah dari sekitaran jamaah Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihis Rabbikal A'la generasi muda Minangkabau yang ulama dan umara yang memiliki pengetahuan yang luas dan yang akan menjadi pemimpin hebat di masa yang akan datang. Membangkit batang terandam istilahnya. Jangan sampai nanti ketika pembinaan itu kita biarkan begitu saja, hilang minangnya, tinggal kabaunya. Mudah-mudahan kajian yang singkat pada kesempatan subuh ini bisa memberikan manfaat bagi kita sebagai ayah dan bunda dalam membina, membentuk generasi muda Minangkabau. Mudah-mudahan generasi hari ini adalah generasi yang terbaik bagi kita nantinya. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Mari sama-sama kita bina dengan pembinaan yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.